Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu, kita tidak pernah bertemu ya Bu ya. Kita selalu menjaga puji. Juga tidak lupa salam dan salawat kita kepada harapan kita, baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad. Juga kita haturkan kepada para keluarga, sahabat, dan juga kita umatnya yang insya Allah selalu dapatkan perlindungannya di syafaat nanti pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang saya cintai dan bapak-bapak yang mencintai saya, kebalik ya Bu. Buah boni dikasih acar. Ini modalnya apa ketemu pacar? Nah, ketua lagi ngomong. Garin aja, Pak Joko mas ketemu. Selfie. Kok didapetin? Udah tua gigi kita. Pergi berjamaah, jangan naik mikrolet. Sebelum ceramah dimulai, silakan yang bawa toilet. Baiklah, saatnya kita memberi ceramah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Junaidi SPDI MMMPD MIGOP. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Mohon adik-adik disimak ceramah kita ibu-ibu ya. Pak Unang. Bang Soleh, Iya, ingin sini siap. jelasin dulu nih orang rame pada mau ngapain ini ceritanya. Jadi begini Pak Ustadz, ibu-ibu kita yang cantik nih Bu, Bapak Ustadz mau ceramah, Ibu Tet, kemudian mau ceramah nih. Jadi saya jelasin ini acara reunian tokoh-tokoh pemuda terdahulu ya, dipadukan dengan yang sekarang. Berkat gagasannya maka dia akan reuni dan Pak Ustadz untuk diberikan pencerahan kepada mereka. Begitu Pak Ustadz. Ini saya hampir kenal semuanya. Hampir kenal semua. Kita memang angkatan mereka semua. Oh gitu. Saya tahu persis nih yang laki-laki dulu nih. Yang laki-laki dulu. Penggerak pemuda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang serba if. Sebenarnya apa itu? Apa itu serba if? Mau tahu? Mau tahu? Adalah mereka para pemuda-pemuda dulunya, pemuda-pemuda yang produktif, kreatif, inovatif, sensitif. Tapi sayang, Kenapa Pak? hobinya ngintip. Ya, enak. Tadi pemuda yang ya kan, inovatif, kreatif, sensitif, tukang ngintip, ya kejelekannya dibuka. Yang ini juga ada. Yang perempuan. Dulunya adalah penggerak wanita yang luar biasa. Penggerak wanita luar biasa. Pemudi yang serbais. Serbais apa Pak? Tahu serbais? Apa? Dinamis. Romantis. Senyumnya manis. Ya. Dulu. Dulu. Kalau sekarang mah senyumnya ditutup itu mulutnya. Ya manis Udah juga. bolongannya. Manis juga Pak Ustadz. Manis, kebanyakan gula dia mulutnya. Iya. Jadi Pak Ustadz, Ya. tadi Pak Ustadz bilang ada prianya, Betul. ada wanita, itu ada singkatannya Pak. Apa itu? Prianya Pak, terdiri dari 4 huruf P, R, I, dan A. Apa P-nya? Penuh dedikasi dalam bercinta. Apa R-nya? Remang-remang yang selalu dicari. Masya Allah. I-nya apa? Inginnya selalu dekat dengan si dia. A-nya? Apalagi malam hari main pojokin aja. Itu main kali masa mudanya dulu gitu ya? Itu kan pria. Ada pria, tentu ada wanita. 3 suku kata. Apa wa? Wani dan tak. Apa wa? Wajahnya nikmat, halus bagaikan sutra. Masya Allah. Ninya nikmat, lezat kalau dirasakan. Apa itu nikmat? Ya maksudnya Ibu Damayati masak nih sama Bu Wiwin. Kan dicobain dulu kan lezat, nikmat. Kalau tanya apa tanya? Tahan dalam pelukan. Coba. Iya maksudnya pelukan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Ini tapi saya juga punya satu nih. Ini buat yang mereka dulu pemuda-pemuda. Iya. Tidak seperti pemuda seperti Pak Soleh dulu. Oh beda. Serbaang. Serbaang. Iya. Contohnya. Serbaang itu adalah pemuda yang begeng, kerempeng, cengeng, jalannya temeng-meng, akibat suka nyimeng. Sorry aja coy. Itu dulu coy. Dulu Oscar Merdeka. Gua bukan
bukan nyimeng. Apa itu? Ngomong ke jubu. Oh, Ya enak aja. Biar orang aja. Biar saya heran aja. Itu udah nasibnya masing-masing kita. Tergantung amal ibadah kita. Iya. Terima aja. Ya, Ustaz silakan untuk Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkurullaha haqqa syukri. Amma ba'du, yang saya hormati para tokoh, para sesepuh yang hadir di depan sini yang terlalu banyak, saya sebutkan satu persatu. Kalau disebutin pasti kehabisan waktu. Seluruh kru sudut dakwah Islam yang seragam merah mendamping setia saya untuk dakwah di mana saja berada. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allahur Rabbun Ghafur yang nikmatnya senantiasa bertabur dan tak terukur, yang membuat hidup kita menjadi subur dan makmur. Tapi maaf, jangan kita lupakan umur. Saat uban sudah mulai bertabur, pandangan mata sudah mulai kabur, kulit sudah mulai kendur, gigi pun sudah mulai gugur, makanan yang enak cuma itu tandanya sudah dekat liang. Paham? Jadi kalau makanan kita bagi bubur dulu, hati-hati, namanya sudah dikit lagi masuk liang. Tapi insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, dalam silaturahmi ini, Allah senantiasa panjangkan umur kita. Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah, harta kita ditambah, duit kita berlimpah, biar yang pada punya utang lunas semua. Kan aminnya kenceng banget pada punya utang. Insya Allah emang hobi-hobi ngutang begitu, tampang udah tampang utang beda emang kelihatannya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, subhanallah, nih kita dipertemukan pada acara silaturahmi hari ini, sebuah pertemuan yang langka, yang sulit untuk kita wujudkan, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan pada hari ini. Di antara kita mungkin sudah ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang udah 40 tahun nggak ketemu, kita dipertemukan. Masya Allah, kita sudah pangling, bener-bener pangling. Nih yang laki-laki gurunya cowok-cowok tampan, tapi ketampanannya sudah berkurang, bahkan menghilang, tapi bekas-bekasnya insya Allah masih ada. Yang perempuan juga dulu masya Allah cantik-cantik, tapi kecantikannya sudah mulai terkikis, namun insya Allah senyumnya tetap manis. Tapi subhanallah, masya Allah, pertemuan kita yang hadir di tempat ini digagas oleh para panitia. Silaturahminya kita di tempat ini, Allah dan Rasul akan berikan kita dua keutamaan. Satu, Allah panjangkan umur kita. Amin. Dua, Allah berkahkan rezeki kita. Kita hadir di majelis taklim, ada tausiah. Hadirnya kita di majelis taklim, man salaka tariqahum yaltamisu lahu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau kita datang ke majelis ilmu mendengarkan tausiah, dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada santunan yatim. Kata Nabi, ana waqatil yatima fil jannah hakada. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu akan berada di surga hakada, seperti dua jari berdampingan seperti ini. Ngedampingin acara kok malah tidur. Bangun. Masya Allah. Bangun, ngedampingin sini dong, diri sama-sama. Dia tidur lagi. Bangun. Masya Allah. Maksudnya apa sih? Tadi dengerin nggak? Oh, Kalau kita
kita lagi hadir pengajian begini, dengerin tausiah, yang lain kan kita suruh hadir. Iya. Pendamping acara dengerin juga dong. Apa coba yang tadi saya omongin? Begini Pak Ustadz Junedi, kalau orang masuk ke masjid, Iya. jangankan sholat, Betul. zikir, tidurnya aja ibadah. Benar itu. Lah, Jadi tadi tidur. Pak Ustadz sama, Heeh. ya kan? Di taklim, Iya. ada yang tidur, Heeh. itu ibadah. Oke. Yang penting di taklim itu, ya apapun ibadah. Jadi tadi lagi ibadah. Ibadah. Coba kalau lagi ibadah berarti paham dong apa yang disebut. Paham saya. Coba. Apabila kita memudahkan langkah kita ke taklim atau sering bersilaturahmi, Iya. maka ada 3 hal. Coba. Pertama, kita akan dipanjangkan umurnya. Subhanallah. Lumayan contek. Kedua. Yang kedua, akan dimudahkan segala urusan dan rezekinya Allah SWT. Subhanallah. Dan yang ketiga, akan dimudahkan Allah SWT masuk surganya Allah SWT. Subhanallah. Terus lagi? Ada lagi, apabila kita menyantuni anak-anak yatim, Betul. maka Rasulullah SAW akan mendampingi kita masuk surga bersama anak yatim dan bersama orang-orang yang menyantuni. Subhanallah. Kalau masa tidurnya aja saya dapat jeleknya. Itu ada. Oh gitu. Makanya saya ini bagaimana? Alhamdulillah Bu, biasanya kita kalau punya preman tobat tuh keislamannya akan jauh lebih islami dari orang-orang yang Islam lebih duluan. Betul? Ya elah, jangan disebut preman. Jangan disebut premannya. Oh gitu. Malu sama Haji Mulyana tadi nggak lihat dari nyolong ayam. Kan dia udah tahu Pak. Jadi ini luar biasa daya tangkapnya, tidur aja paham apa yang saya sampaikan. Ini udah pantas jadi penceramah nih. Saya bukan masalah hadis ya Pak, memang kalau orang masuk ke taklim ke masjid walaupun ibu tidur ya ibu dapat ibadahnya, tetapi catat oleh Allah karena taklimnya dinaungi oleh beberapa ribu malaikat. Subhanallah. Perginya pulangnya tetap, makanya saya mau jadi penceramah. Oh, nyeramain siapa? Nyeramain bini gua. Kalau kurang ceramah dulu ya. Penceramain apa enak Bu? Saya ceramain bini. Maka om belanja diceramain, saya ceramain. Ustadz enak Pak Ustadz, Apa jadi namanya? Ustadz. Betul. Begitu ada acara, kata Pak Jusarto, Ustadz Junedi, acara ceramah ya di bilik saya. Pulang, bawa apa Pak? Bawa parcel. Itu rezekinya Ustaz. Dan saya biasa sehari dari kubur. Nah, apa yang dibawa? Begitu pulang saya ke rumah. Bapak pulang, bawa Pak. Kalau Pak Ustadz kan, bawa parcel. Iya. Bapak pulang, bawa parcel mayat. Cuman profesinya. Ya, Profesi. Ya. Yang sedihnya lagi Pak, di hari kedua saya pulang. Ya Allah Bu sedih Bu, hari itu ada yang mati. Oke ini saya Pak, gimana Pak rezekinya hari ini? Ya maaf Pak, hari ini gak ada yang mati. Itu. Istri saya mah orangnya sabar Pak Ustaz. Betul. Sabar aja ya Pak, mungkin bukan rezekinya. Sampai tahu ntar tetangga ada yang mati. Gitu. Dia tinggal terkubur. Memang rezekinya tukang mati kali ada yang mati ya, pada rezeki. Udah saya jolimin orang mulu ya. Jolly. Lanjut Pak Ustaz, lanjut. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Subhanallah, ketika kita bertemu dengan teman-teman lama, kita bisa bersilaturahmi, saling bertatap muka. Kita laksana dan ibarat saudara yang luar biasa dipertemukan kembali. Tapi ketika kita berkumpul bersama-sama saudara, salah satu ayat yang Allah ingatkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalam prinsip persaudaraan, dalam prinsip persahabatan, bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Jadi ketika kita bertemu, ayo, seumpama ada teman kita yang sakit, tolong jenguk dia, jenguknya saja kita ke teman kita yang sedang sakit jadi obat penyembuh buat dia. Oh, ada teman kita yang sedang kesusahan, tengokin dia, bantu dia. Sehingga apa? Kehadiran seorang sahabat ternyata mampu memberikan bantuan terhadap solusi masalah yang sedang dihadapinya. Itu prinsip dalam tolong menolong dalam Islam. Saya ingat ada sebuah prinsip dalam hal bersahabat yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, kun kal yadain wa la takun kal uznain. Bertolong menolonglah kamu, hiduplah kamu bersama sahabat-sahabatmu, bersama saudara-saudaramu, ibarat dua tangan. Nah, Bu, ini kita dalam bermasyarakat,
kita dalam berkumpul seperti ini, kita dalam bersilaturahmi, kita dalam paguyuban perkumpulan kembali alumni penggerak pemuda RW 08 Dakulu. Kata Imam Al-Ghazali, kun kal yadain walatakun kal uznain, jadilah kamu ibarat dua tangan dan jangan seperti dua telinga. Apa ibarat dua tangan? Satu, Bu, kalau dua tangan itu saling tolong menolong. Tolong menolong nih. Jelasin. Tangan dibaca dua jari. Betul. Tangan kanan dan kiri, jelasin dong. Nih, Apa saya jelasin? cara tolong menolongnya. Apa saya jelasin? Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebuah hadis mengatakan tentang dari Imam besar Imam Ghazali yang mengatakan bahwa kehidupan kita adalah saling tolong menolong. Betul? Saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Ibaratkan kita hidup bagaikan dua jari. Apa sih ibaratnya maksudnya? Jadi apa nih? Ya. Terusin tuh ya. Jadi begini Bu, gimana tadi ya? Ya. Terusin dah. Ya anggap di rumah aja dan begini dah ya. Sama bini ya? Ya. Jadi tolong menolonglah seperti ibarat dua tangan. Maaf, ketika tangan kanan ibu gatel, tangan mana yang menggaruk? Ketika tangan kiri kita gatel, tangan kanan mana yang menggaruk? Nah, ketika dua-duanya gatel, apa yang terjadi? Garuk-garukan. Ya, jadi apa yang diketahui? Itu kalau tangan kanan gatel, Betul. tangan kiri gatel. Jadi Kalau dua-duanya gatel, garuk-garukan. gitu ya. Paham? Kanan kalau makan tangan kanan, kalau kita cebok tangan kiri. Nah, Itu tangan kanan batunya kok Pak? ini yang kedua nanti tangan dan kiri Oh, nanti. ya, Apa tangan kanan dan kiri itu? Tangan kiri apa? Saling toleransi. Tidak pernah iri hati. Contoh begini. Contoh. Nih tangan kita, kan urusannya yang bagus-bagus. Jelas. Makan tangan kanan. Kalau habis bulan mau ngambil gaji, tangan kanan tanda tangannya. Iya. Terima duit tangan kanan. Iya. Apakah tangan kanan egois? Apakah tangan kanan serakah? Enggak, dia toleransinya luar biasa. Apa? Setelah dia ambil tuh duit, dia berangkat ke pasar, dia beli jam tangan. Jam tangan itu dipakai di mana? Tangan kiri. Nih saudaraku, engkau tugasmu tugas yang kotor-kotor. Jangan iri hati, aku dapat uang. Ini aku belikan jam tangan. Pakailah biar kamu cakepan dikit. Subhanallah. Pak Harto pakai jam ya? Gue tangan kanannya kerja keras tuh. Alhamdulillah nih saya nggak pakai jam. Jadi kalau ada orang saudara kita, teman kita mau maju, ayo biarkan mereka maju. Biarkan dengan sendiri maju. Jangan sendiri. Enggak, maksudnya kita mendukung tuh Andayani. Iya. Toh ketika teman kita maju, ketika teman kita berhasil, ketika teman kita sukses, insya Allah mereka tidak akan lupa kepada orang yang memberikan dukungan, yang memberikan dorongan, yang memberikan doa terhadap kesuksesan teman kita itu. Alhamdulillah. Biasanya siapa? Ya saya. Benar, jadi sederhana. Dukungan itu bukan dari finansial dan materi Bu, tapi yang hakiki adalah doa yang mabrur. Subhanallah. Bisa Pak Harto ya. Ketiga nih prinsip tangan yang Prinsip yang ketiga. Mau tahu? Bapak Ibu yang saya hormati, subhanallah, kita lihat betapa hubungan harmonisasi antara kedua tangan yang tidak pernah iri hati, yang tidak pernah mau menang sendiri. Maaf, ketika kita sedang berjalan, ketika tangan kanan kita maju, pasti tangan kita di belakang. Betul? Kiri di belakang. Jadi ketika kiri kita maju, tangan pasti akan mundur di belakang. Praktekin dong, coba biar kelihatan. Kanan maju. izin bangunan. Siap. Depan bergerak. Ya, maju jalan. Ini kiri kanan maju, kiri mundur. Betul. Ini kakinya. Kanan maju. Kalau kanan maju, kaki kiri yang maju biar harmoni. Ya, maju jalan. Ini kok kayak setruk dah. Pelajaran PBB. Dia mau ceramah mau BBM gimana kok? Bingung saya. Biar orang pada jelas. Jadi betapa harmonisasi hubungan kanan kanan dan kiri, subhanallah, nggak pernah ketika kita jalan kanan ke depan, kiri juga pengen ke depan. Coba praktekin kalau dua-duanya ke depan. Oh, cuma Ya? Oke, artinya bagaimana Bu? Ya, harmonisasi hubungan antara sahabat, gitu ya. Biarkan ketika tangan kanan maju, tangan kiri mengalahlah di belakang. Satu saat nanti pada gilirannya akan tangan kiri maju ke depan, biarkan tangan kanan di belakang.
takun kal yadain wala takun kal uznain. Tapi maaf, jangan sekali-kali kita dalam persahabatan berprinsip kehidupan kita seperti dua telinga kita. Kok begitu Pak Ustaz? Iya. Apa dua telinga kita? Satu, dua telinga kita ini nggak pernah ada toleransinya, nggak pernah saling jenguk. Kalau telinga kanan kita sakit, telinga kiri kita cuek, masa bodoh, nggak mau nengokin. Lah kan dia bertetanggaan dekat. Maka itu bertetangga dekat tapi nggak pernah mau saling jenguk, saling tengok. Nah, terus? Jangan ditiru. Yang ditiru. Kedua, nih ke kiri dan kanan selalu iri hati. Contoh. Contoh. Ketika nih yang perempuan beli anting satu, apakah yang satu nggak ngiri? Pasti ngiri, pengen dua-duanya dipakein. Gitu Pak Ustaz ya. Selalu iri hati itu, jangan ditiru gaya hidupnya telinga kita. Tapi ada Pak Ustaz preman. Apa itu? Preman nih, nggak Ya, perempuan nih kuping cabutannya. Ini preman. Ya ilah lu preman. Preman nih. Bukan saya. Oh, preman tadi di sana. preman nih. Saya kira preman. Kan ada tuh kalau Betul. kupingnya dibolongin kayak buat loncatan monyet. Betul. Gede, kasih anting gede dari paralon. Pralon. Ini nggak apa-apa nggak ngiri. Itu gimana? Ya, itu namanya penyimpangan. Masa laki-laki pakai anting pralon lagi, malah ada pakai anting pakai kawat. Oh Ya kan? gitu. Iya, karat. Karat. Oh, sakit. Penyakit. Nah, Jadi gini Pak Ustaz. Iya, gimana? Kalau tadi Imam Ghazali mengatakan bahwa kehidupan kita bagaikan dua jari. Iya. Jangan seperti telinga. Beda dengan lirik Oma Irama. Apa tuh lagunya? Dengan telinga dan mata. Apa itu coba? Nih contohnya. Tiada buta mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Ini udah lama. Telinga. Udah lama begini. Pengumuman Oma. Oh, Dosa. Gitu Pak Ustaz. baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mengingat waktu sebentar lagi waktu zuhur, kita nggak bisa berpanjang lebar ya. Baru jam 8. Oh iya. Maaf nggak ngeliat jam. Terus Baru jam kenapa? 8. Mau wewe nyinggung lagi ya. Maksud hati kita akan berpanjang lebar dalam tausiah ini, tapi waktu juga sudah menjelang waktu zuhur. Kita cukupkan sekian, insya Allah seperti yang tadi disampaikan oleh panitia. Bukan hanya hari ini saja kita berkumpul, masih ada waktu-waktu depan yang nanti mungkin akan bisa kita rencanakan perkumpulan kita yang lebih banyak lagi, karena banyak sahabat-sahabat kita yang belum menyempatkan diri bisa berkumpul pada hari ini. Saya sebagai pembicara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Pepatah mengatakan, sungguh indah kota Jakarta. Cakepnya mana? Sungguh indah kota Jakarta. Cakep. Di sini ada istana presiden. Cakep. Kalau ada salah dalam tutur kata, mohon maafkan 100%. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan yang menyaksikan, walaupun satu ayat Pak Ustaz sudah menyampaikan, itu merupakan barokah dan haromah bagi kita semua Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari sini menjadikan suatu kenangan yang indah dan manis, dan jangan lupakan ibadah kita, karena umur kita tidak tahu. Mudah-mudahan dengan kita ibadah berikan diri kepada Allah, terutama ada sholat kita jangan kita tinggalkan, insya Allah kita mendapatkan kehidupan yang hakiki di akhirat. Amin amin. Terima kasih Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz kembali ke alamnya. Kita suruh baca doa. Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz tutup doa. Baik, Bapak Ibu, marilah kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama baca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi wa ala kulli niyat sallallahu alaihi Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala ala kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di siang hari ini kami berkumpul dalam rangka silaturahmi menyambung tali persaudaraan kami. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami, panjangkan umur kami dan berkahkan rezeki kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai hamba-Mu yang dhaif, sebagai hamba-Mu yang lemah, kami sadar berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat selama ini. Namun kami sadar sebanyak dan sebesar apapun dosa yang kami lakukan, lebih banyak dan lebih besar ampunan-Mu ya Allah. Karena itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah lalu. Maafkanlah segala kesalahan kami, dan juga ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih ada atau yang telah mendahului kami. Buat mereka yang telah mendahului kami ya Allah, lapangkanlah di alam kuburnya, terimalah amal ibadahnya, ampuni dosa dan kesalahannya, jadikanlah sebagai ahli surga-Mu ya Allah. Buat kedua orang tua kami yang masih ada ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan rezekinya, kuatkan iman dan Islamnya, agar bisa terus membimbing kami anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kehidupan yang senantiasa Kau berikan petunjuk, sehingga kami dapat membedakan mana yang hak itu adalah hak, dan kami punya kekuatan untuk melaksanakannya, dan kami dapat melihat bahwa yang batil itu adalah batil, dan kami dapat meninggalkannya. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batarzuqna tinaba. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ta'ala. Terima kasih Bapak-bapak. Berarti sudah cara demi cara, saya atas nama pribadi MC mohon maaf kepada Bapak Panitia, juga para Bapak Ketua Komunitas, Bapak RW, juga Ibu-ibu, apabila ada kata-kata saya yang konyol. Memang seperti itu kelakuan saya kalau di panggung ya Ibu. Apabila ada kata saya Bapak tolong dimaafkan, dan apabila Ibu menyenangi saya silahkan hubungi saya melalui Ustaz Junaidi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.